besar tuan rumah. Sistem sampah besi ajaib berhasil diaktifkan. Keinginanmu kembali ke tempat sampah. Sekarang mulai melakukan teleportasi. Ini adalah tempat sampah, tempat aku tumbuh kecil. Sistem benar-benar menteleport saya ke sini. Aku akan memungut sampah. Mendaur ulang 1 botol plastik. Hadiah uang tunai 10 yuan. 1 set peralatan daur ulang sampah. Transfer 10 yuan. Rekening akhir 2086. Saldo 137,28 yuan. Wah, pantas sistem dewa sampah. Botol air 10 yuan. Sistem ambil kotak obat kecil. Hadiah uang tunai 10 yuan. 10 yuan. Benar-benar 10 yuan. Sistem pemungut sampah tingkat dewa ternyata benar adanya. Dengan adanya sistem ini, saya bisa mendapatkan banyak uang. Harus cepat-cepat. Sebentar lagi truk sampah akan datang. Daur bungkus rokok. Hadiah 5. Mendaur ulang 1 botol plastik. Hadiah uang tunai 10 yuan. 1 botol plastik 10 yuan. Kalau begitu memungut 100 buah sehari. Penghasilan minimalnya ada 1000 yuan. Sebulan bisa puluhan ribu dong. Saldo rekeningmu nomor akhir 2086. 3512 sentai 28. Sewa sekitar sini 2000 ya. Sekarang kita punya tempat tinggal. Gue sebentar jadi orang kaya. Mengapa sewa rumah lagi? Karena Tuhan udah memberiku sistem yang sehebat ini. Bahkan sampah bisa menghasilkan banyak uang. Siapa bilang rajin tak bisa kaya? Bukankah ini Wah Feng, teman sekampungku? Dia telepon buat apa sih? Halo Wang Xiaofei, kemarin malam kamu kemana aja? Kenapa HP kamu nggak bisa dihubungi? Aku ke tempatmu, gak ada orang. Kemarin HP aku habis baterai. Keluar jalan-jalan sebentar. Ada apa? Aku lihat pacarmu berkencan. Ada apa sih sebenarnya? Dia anggap aku tukang sampah. Udah putus sama aku. Ya, udahlah. Akhir pekan ini reuni teman. Ingat datang ya. Aku bahkan nggak beli rokok. Untuk apa ikut reuni teman sekelas? Siapa sialan yang ngatur acara ini? Benar-benar nyebelin banget. Besok kita lanjut cari sampah ya. Daur ulang 1 bungkus rokok bekas. Hadiah uang tunai 5 yuan. Hadiah tambahan sebungkus rokok. Rokok yang tidak habis dihisap. Diproduksi oleh pabrik rokok Huaxia loh. Hadiah sistem ini memang barang bagus. Uang masuk 5 rekeningmu. Akhir 2086. Saldo 1288,43 yuan. Sewa bikin aku kehabisan uang. Cepat ambil sampah untuk uang. Saldo kartu bankmu nomor akhir 2086 2563,48. Barang yang bisa didaur ulang. Jangan-jangan udah diambil semua orang ya. Di mana banyak sampah bekas ya. Aku bisa dapat uang dari sampah. Aku sewa tempat daur ulang sampah. Bukannya saya bakal untung banyak banget? Pak Bos ada gak? Oh ada. Ada apa ya nak? Sampah bekas di sini dijual gak? Tentu jual. Mau berapa? Ambilin masing-masing 100 jen ya. Berapa harganya? Botol plastik 3,5 yuan per jen. Kertas bekas 600 yuan. Kenapa sistem gak merespon? Terdeteksi host berbuat curang. Sampah bekas ini tidak didaur ulang. Hei anak muda, ada apa lagi? Pak Bos, barang-barang ini, kalian masih terima barang bekas? Botol plastik bekas. Kertas bekas tidak tawar. Kenapa harganya malah turun di sini? Kamu jual atau tidak? Kamu nih. Jual pedagang curang. Host mengambil botol plastik. Dapat hadiah uang tunai 5 yuan.
Host mengambil kembali kotak obat kecil. Dapat hadiah uang tunai 10 yuan. Host mengambil sebuah koran. Dapat hadiah uang tunai 5 yuan. Aduhai, ini bukan Bao Xiaofei ya? Kenapa kamu ngumpulin sampah di sini? Bukankah ini teman kuliahku, Wu Keliu? Orang di sampingnya adalah pacarnya. Cantik banget. Aku ingat Pak Xiaofei dari sekolah. Bukankah kamu ingin menjadi penulis? Kenapa tidak menulis di rumah? Malah datang ke sini ngumpulin sampah. Aku nih, belakangan ini aku terlalu santai. Keluar untuk menjalankan usaha pelestarian lingkungan. Usaha pelestarian lingkungan. Aduh, lihat deh. Kamu kayaknya keluar jadi gelandangan ya. Hei, Bao Xiaofei, harganya lebih dari 10.000. Aku baru saja membelinya baru-baru ini. Aku akan membuangnya. Kamu pergi ambil deh. Cepat ambil, aku nggak mau lagi. Kalau kamu dapat, itu milikmu. Semuanya, ayo lihat sini. Orang temukan jam tangan. Aduh, tidak apa. Semuanya, ayo lihat sini. Seseorang temukan jam tangan 10.000. Jangan mengejek orang seperti itu. Tidak apa-apa. Kamu yakin kamu sudah membuangnya? Kalau kamu benar-benar membuangnya, aku beneran akan mengambilnya. Ambil saja. Daur ulang 1 jam tangan. Hadiah uang tunai 6.000 yuan. Hadiah tambahan 1 jam Patek Philippe. Kemampuan ini jangan sampai mereka tahu. Bao Xiaofei, gak punya uang, beneran. Pengumpul rongsokan ya, memang begitu. Ngomong apa tentang usaha pelestarian lingkungan. Dasar kere banget. Wah, secepat itu sudah. Memakai jam tanganku. Malu-maluin gak sih? Anak muda, boleh lihat jam tanganmu? Tentu saja boleh. Wah, ini Patek Philippe. Setidaknya butuh $30.000. Ya, Anda sangat rendah hati. Hari ini mataku benar-benar dimanjakan. Terima kasih, $30.000. Palsu. Ini pasti palsu. Semua ini kurang dari 100 yuan. Bawa barang murahan pasar Lok masih pamer di sini. Kamu tidak malu ya? Itu bukan barang palsu. Asli Patek Philippe. Aku yakin. Aku tidak apa-apa. Kamu pakai barang murah, pura-pura rendah, berani bertaruh sama aku. Boleh. Taruhan apa? Taruhannya jam ini saja. Kalau ini Patek Philippe asli. Aku serahkan pacarku ke kamu. Kalau barang kamu ini bukan asli, kamu berlutut dan katakan padaku, aku tidak akan berlagak keren lagi. Wrong. Jangan khawatir, pakainya barang kaki 5. Pasti tidak mampu beli Patek Philippe. Tenang. Halo, tolong lihat ini. Apakah ada masalah dengan jam ini? Tolong periksa jam ini untukku. Apakah ada yang salah? Wah, Patek Philippe. Tuan, jam Patek Philippe impor ini pakai proses pembuatan jam canggih. Masa garansinya sekitar 40 tahun. Artinya, 40 tahun aman. Kamu? Tepati janjimu sekarang. Bao Xiaofei, kamu tunggu saja ya. Aku cuma setuju buat Wu Keliu jadi pacarnya selama 1 bulan. Aku udah kasih tahu kamu duluan. Aku butuh kamu akhir pekan. Saat aku ikut sebuah pesta. Oke, kamu pulang aja. Ya, cari tempat buat istirahat dulu. Hari ini, aku capek ngumpulin sampah. Berapa biaya reuni teman sekelas? Menemukan 1 majalah kedokteran. Dapat uang tunai 10 yuan. Selain itu, dapat hadiah keahlian khusus. Keahlian pengobatan super. Keahlian pengobatan super. Transfer 10.000 ke rekeningmu. Saldo 1.217,59 yuan. Mengambil 1 majalah dapat 10 yuan. 1 halaman itu 1 yuan. Apa yang terjadi sih? Mencari dokter dengan bayaran sangat tinggi. Putri keluarga Zeng Bangqiao sakit parah. Sudah mencari semua dokter terkenal. Siapa yang bisa menyembuhkannya? Bayaran konsultasi 20 juta Zeng Bangqiao ini loh. Adalah pengusaha terkenal di kota kita. Waktu itu aku wawancara satpam. Bahkan gak bisa masuk gerbangnya. Artinya, asal aku bisa sembuhkan anak perempuannya, aku bakal dapat 20 juta yuan. Halo kalian berdua ya. Halo, Bapak Zeng ya? Oh,
Nama saya Bao. Saya seorang dokter. Saya sudah melihat permintaan bantuan Bapak. Sekarang saya sudah tidak butuh lagi. Putri kamu? Putri saya baik-baik saja. Saat ini tidak ada masalah serius. Saya sudah mencari semua dokter terkenal. Semua hasilnya tidak bisa disembuhkan. Aku tak mau dia diganggu lagi. Bapak Zeng, menurut saya, anak masih punya sepersekian harapan. Kita orang tua harus berusaha 100%. Bagaimana menurut Bapak? Bapak Bao, apa yang Bapak katakan benar? Bapak bisakah datang segera? Waktu putri saya tidak banyak lagi. Nomor telepon saya, WeChat saya, kirim lokasinya ke saya. Saya ada di kota ini sekarang. Saya berangkat sekarang. Oke, saya segera. Oh, ini kawasan industri emas. Bapak Zeng, saya Bao Xiaofei. Oh, kamu dokter yang menelpon ya? Iya, maaf. Pak Bao lulus universitas mana? Kok nggak ada asisten di sampingmu? Saya bukan lulusan universitas kedokteran. Tidak ada asisten. Bukan begitu. Pak pasti murid dokter terkenal. Boleh saya tanya, siapa guru Anda? Aku juga tidak belajar dari guru. Aku tak pernah belajar kedokteran. Kalau begitu, Tuan Bao, Apa keyakinan Anda bisa menyembuhkan anak perempuan saya? Ini artinya Anda tidak percaya pada Tuan Zeng. Begini, pengobatan tradisional Tiongkok itu utamakan melihat dan mendengar, bertanya dan meraba nadi. Kamu terlihat agak lemah akhir-akhir ini. Api hati Anda cukup kuat. Apakah Anda sering susah tidur? Ya, selama setengah bulan begini terus. Bagaimana kamu tahu? Ini adalah pengamatan TCM. Wang dalam Wen Chip. Saya mengatakan hal-hal ini. Anda mungkin pikir saya bicara sembarangan. Saya tetap mengatakan hal yang sama. Selama anak perempuan saya masih ada harapan sekecil apapun, bukankah kita orang tua harus berusaha sepenuhnya? Baiklah, ikut saya. Iya, Kak. Ini adalah nadi dingin yin ekstrim. Jinger. Dokter datang. Biarkan dia memeriksa anak itu dulu. Anak. Dr. Wong, penyakit apa ini? Nadi dingin genetik. Penyakit dingin langka medis. Satu kasus muncul setiap ratusan tahun dan kasusnya sangat rumit. Tapi, saya bisa mengobatinya. Bisa diobati ya? Bisa diobati. Tapi, kira-kira butuh 2-3 hari. Dokter Bao. Bukan. Dewa Obat Bao. Asal penyakit putri saya bisa sembuh. Berapapun biaya yang harus dikeluarkan, Saya rela. Asalkan Anda katakan. Saya yang akan cari cara. Dewa Obat Bao, tolong selamatkan putri saya ya. Baiklah, kalian tenang saja. Nanti saya akupunktur anak ini. Jangan ganggu saya. Kalau ada apa-apa, saya akan memanggil kalian. Baik. Dr. Wang. Bagaimana keadaan putri saya? Bagaimana keadaan putri dan penyakitnya? Semua sudah terkontrol dengan baik. Kalau penyakitnya ringan, minum obat 2 hari, kontrol. Taruh anak di tempat berjemur. Bisa hindari udara dingin masuk tubuh. Dr. Wang, terima kasih ya. Terima kasih. Tidak apa-apa. Sekarang saya tulis resep untuk kalian. Baik. Baik, Pak Zeng, ambil ini. Resep ini cari dokter TCM racik obatnya. Minum 2 kali sehari. Minum 3 hari, langsung sembuh. Hei, Dr. Bao. Terima kasih banyak sekali kebaikan besar Anda. Saya Zeng Pangkiao. Tidak akan saya lupakan seumur hidup. Cepat transfer biaya dokter. Tenang dulu, bawa anak periksa ya. Oke, kirimkan nanti. Suami, putri kita membaik drastis. Dokter yang menangani putriku sebelumnya, kita berhasil mendatangkan tabib sakti. Bagus sekali. Tabib Sakti Bao. Biaya pengobatan sebesar 30 juta. Saya sudah menyerahkannya sepenuhnya. Yang 10 juta tambahan itu. Ini tanda perhatian kecil dari saya. Porsche varian tertinggi ini. Ini baru saya beli 9 juta. Kamu tidak punya alat transportasi. Silakan terima semuanya sekaligus ya. Tuan Zeng. Ini sungguh tidak enak hati. Biaya konsultasi medisnya sudah dibayar. Sudahlah ya. Kamu terima saja. Ya, sudah deh. Terima kasih, Tuan Zeng. Saldo kartu Anda 2086. 30 30 30 20 17,35 ya, benar. Uangnya banyak sekali. Aku juga sekarang jutawan. Aku beli jas dulu deh. Untuk dipakai di reuni teman sekelas.
Wah, gila. Porsche 218. Siapa toko besar yang datang? Bao Xiaofei. Ini pacarnya Bao Xiaofei. Cantik sekali. Ketua kelas. Sudah lama tidak ketemu. Maaf ya, kami datang terlambat. Masih ada tempat di dalam? Ada. Seluruh hotel Haifeng disewa penuh. Apakah ada tempat tanpa kalian? Ini pasti pacarmu kan? Ayo, silakan masuk ke dalam. Xiaoye, sudah lama tidak ketemu. Dengar nih, kamu udah lama nggak panggil. Susah banget bisa kumpul sekali ini. Hei, kamu dengar nggak? Bao Xiaofei bawa ceweknya hari ini. Wah, Xiaofei, keren banget lu. Wanita ini lebih baik dari mantanmu. Ku dengar Ji Xiaoye akan lamaran Guo hari ini. Nanti pinter-pinter aja ya. Wah, ganteng banget deh, Xiaoye. Maukah kamu menikah denganku? Nikah. Nikah sama dia? Ayo nikah. Ah, itu suara alarm Porsche. Hadiah Guo Shao untuk Ji Xiaoye. Iya, Tuan Guo sangat murah hati. Ji Xiaoye beruntung banget. Aku kasih Xiaoye Audi A6 loh. Yang di luar itu bukan punyaku. Hei, mobil ini nggak jelas pemiliknya. Diparkir di depan pintu. Suka bunyi alarm sesekali. Maaf ya, punyaku. Tapi aku tidak menghalangi jalan. Punyamu? Mana mungkin punyamu. Kalau beneran punyamu, aku langsung sujud dan bersujud. Masih bilang punyamu? Konyol banget. Ayo, pergi lihat-lihat. Bao Xiaofei, kamu sewa pacar aja, aku maklumi. Malah sewa Porsche mewah buat pamer. Iya bener Guo Xiao, sekaya itu aja cuma beli mobil Audi. Kamu kan cuma pengantar makanan, mana mungkin mampu beli Porsche. Bukannya kamu bilang ini milikmu, mana buktinya? Jangan pura-pura mampu nanti. Bikin malu aja. Ini kontrakku. Kontrak apa sih? Kontrak sewa mobil ya? Wah, Kak Guo. Ini sepertinya beneran adalah Porsche milik dia loh. Mana mungkin ini milikmu? Buktinya ada di sini. Tepati janjimu. Berlutut dan panggil aku kakek. Cuma bercanda, nggak berlaku. Bao Xiaofei. Aku tahu, setelah kamu, aku putusin. Kamu merasa nggak adil di hati. Apalagi kamu lihat Guo Xiao, ya? Orang yang sehebat itu mendekati aku. Kamu cemburu. Kamu nggak tahan lihat aku bahagia. Jadi kamu pakai cara kotor nggak jelas. Buat dapat Porsche ini, berkhayal bisa mengungguli Tuan Guo. Kamu bercanda ya? Aku yang nyetir Porsche. Dia cemburu sama yang nyetir Audi. Kamu mantan pacar kakak Xiaofei ya? Matamu bermasalah atau otakmu yang bermasalah dengan status dan kemampuan kakak Xiaofei? Nggak perlu peduli sama kamu. Bao Xiaofei, kamu tukang antar makanan. Meskipun kamu hoki kebetulan jadi kaya, di dalam tulangmu, kamu tetaplah seorang Si miskin kere. keluarga Guo di belakang Guo Xiao. Kamu yang harus kagumi seumur hidup. Keluarga Guo itu apa sih? Kau tak layak bersepatu Pak Bao. Direktur Zeng. Halo Direktur Zeng. Ayah saya adalah Guo Dehuai. Tahun lalu, di acara tahunan perusahaan, aku dan ayah bersulang untukmu. Pergi sana. Tuan Bao. Akhirnya saya menemukan Anda. Saya punya seorang teman lama yang sangat membutuhkan bantuan Anda. Tuan Zeng, saya ada urusan kecil sekarang. Tunggu sebentar. Tuan muda Guo, janji kita berdua. Sudah saatnya ditepati kan? Segera tepati perjanjian dengan Tuan Bao. Kalau tidak, saya akan segera mencopot jabatan ayahmu. Kakek. Ini yang kamu katakan. Hal yang membuatku kagum. Hehe. Tuan Wang, Bu Manying sakit parah. Kamu menyembuhkan putri saya, ya? Siap bayar 100 juta untuk datang. Silakan ke sini. Ya, Salah, semuanya salah pilih. Xiao Fei. Aku sangat menyesal. Tuan Wu, ini Tuan Bao. baik. Kalian keluar dulu ya. Ya, Tuan Wu.
Halo, saya Bao Xiaofei. Halo, saya Wu Manyin. Silakan duduk. Tuan Bao, saya dengar dari Tuan Zheng, kamu berhasil menyembuhkan penyakit putrinya. Penyakit dingin langka di dunia medis. Bukan sulit untuk disembuhkan. Tuan Bao, saya tidak tahu. Bisakah kamu memeriksaku sebentar? Boleh saja. Bagaimana? Tuan Mao, penyakit saya. Bisa disembuhkan tidak? Berapa biaya yang pantas ya? Penyakit ini sangat parah. Menerima 80 hingga 90 juta. Apakah itu terlalu meremehkan Wu Manyin? Tuan Bao, bagaimana hasilnya sebenarnya? Tuan Wu, kanker kamu menyebar ke seluruh tubuh. Dokter sudah bilang ke kamu kan? Bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Menyarankan kamu untuk berhenti berobat. Dokter bilang kurang dari 3 bulan. Aku bisa menyembuhkanmu dalam 3 hari. Aduh, Dokter Bao. Kita jangan bercanda deh. Mari kita bicara yang realistis saja. Hanya 3 hari, sembuh total. Tapi ya, agak rumit. Tuan Bao, aku dengar dari Direktur Zheng, kamu berhasil menyembuhkan putrinya. Dia memberimu 30 juta. Aku beri kamu 10 kali lipat. Gimana? 10 kali lipat? Berarti 300 juta dong. Wah, kaya banget. Oke. Baiklah, aku terima saja. Kita mulai akupunktur besok, boleh? Oke, semakin cepat semakin baik. Oke, saya permisi dulu ya. Sampai jumpa besok. Oke. Masuk. Berbaringlah. Kamu bangun ya? Kebetulan kamu udah bangun. Minum ini. Pak Bo, aku sekarang penuh tenaga. Ayo. Selamat ya. Akupunturnya sangat berhasil. Minum obat setiap hari tepat waktu. Minum 2 hari, sembuh. Pak Bao, aku sudah perintah keuangan. Bagian keuangan udah mulai memprosesnya. Kamu dapat SMS dalam 2 hari. Oke, terima kasih banyak ya Pak Wu. Sekarang aku bisa dibilang miliarder juga. Tapi siapa yang benci uang banyak? Sampah tetap harus aku kumpulin terus. Ting, daur ulang 1 botol plastik dapat hadiah uang tunai 5 yuan. Ting, daur ulang 1 kotak obat dapat hadiah uang tunai 5 yuan. Berhasil daur ulang 1 cangkang bekas dapat hadiah uang tunai 10 yuan. Waduh, sialan. Ini mobil Porsche loh. Bahkan ada di kompleks perumahan kita. Benar-benar tidak masuk akal. Mobil siapa ini ya? Semua orang minggir dong, minggir dong. Ini mobil baru aku. Tolong ambil fotoku ya. Ini bukan mobil kalian. Ini mobil om yang tadi itu. Saya baru saja melihatnya. Mana mungkin. Ini kan Porsche. Dia cuma pemulung barang bekas. Mana dia mampu beli mobil? Iya, mobil ini miliknya. Berarti seluruh kompleks ini milikku dong? Ada apa? Kakak ipar? Ini mobilmu ya? Iya, ini mobilku. Aduh, mana mungkin. Mana mungkin. Ada masalah apa? Kakak ipar, kamu. Apa otak kamu bermasalah sih? Kamu kena penyakit khayal ya? Lagi mimpi apa sih kamu? Oh, benar juga. Kamu sangat berbakat dan muda. Aneh. Ada apa sih? Siapa yang ngutak-atik barang saya?
Apakah saya tadi memarkir mobil di tempat parkir orang lain ya? Hei, Pak Satpam. Hei, parkir ini milik siapa? Ini, sepertinya milik Sanfu. Dia itu Sanfu. Dia preman terkenal di kompleks kita. Dulu dia bisnis rentenir. Wajahnya kelihatan licik banget. Dia jelas bukan orang baik. Bocah, mobil rongsokan ini milikmu ya? Hei, berani kamu parkir di tempatku. Kali ini mobilmu yang hancur. Kalau ada lain kali lagi, bahkan aku hancur kamu juga sekalian. Baik, karena kamu mengaku mobilku yang kamu rusakkan. Mobil saya beli 9 juta asli. Ganti rugi sekarang. Omong kosong ke parrot. Mobil rongsokanmu ini seharga segitu. Gue bukan yang mudah ditindas. Mau memeras orang. Hei, ayo pergi sekarang. Dia itu ahli bela diri loh. Dulu dia bergaul di kalangan preman. Kamu brengsek. Berani kamu pukul aku, kamu tamat. Aku kasih tahu kamu. Ini adalah pembelaan diri yang sah. Kamu merusak mobilku. 9 juta. Kalau kedua tuduhan ini digabungkan, sisa hidupmu akan habis di penjara. Jangan. Masukkan aku ke penjara. Aku bayar ganti rugi. Aku berikan semua rumahku padamu. Dia pengecut, takut pada yang kuat. Aku kasih tahu kamu. Sekarang cepat pergi, siapkan semuanya. Aku akan datang menagihnya nanti. Satu mobil rongsokan berhasil didaur ulang. Hadiah uang tunai sebesar 10 juta. Tambahan hadiah berupa satu mobil baru. Apakah ingin mengambil hadiah sekarang? Bahkan dapat hadiah mobil baru lagi, ambil sekarang. Sistem ini benar-benar perhatian banget. Uang ini cukup buat beli Lamborghini. Bahkan dikasih BMW buat kendaraan sehari-hari. Selanjutnya, ayo jalan-jalan ke Wanda Plaza. Tempat mana yang banyak orangnya. Di situ pasti lebih banyak sampahnya. Lanjut daur ulang sampah. Pasti ada lebih banyak hadiah. Ding, menemukan satu botol plastik. Dapat hadiah uang tunai 5 yuan. Ding, menemukan baterai bekas. Satu hadiah uang 1 yuan. Ding, menemukan satu kotak obat. Dapat hadiah uang tunai 5 yuan. Sekaligus mendapat hadiah ruang penyimpanan. Ding, apakah ingin mengaktifkan ruang penyimpanan? Ada barang bagus kayak gini juga. Aktifkan dong. Ding, sudah diaktifkan. Cukup dikendalikan pikiran tuan rumah. Wah, ini luar biasa banget. Bisa cari uang sekarang, lebih baik berusaha keras menghasilkan uang. Keberuntungan bagus nih. Ayo, cari di tempat lain. Kak, jangan gitu. Cuma beberapa menit doang. Aku pergi setelah selesai ngumpulin. Udah dibilangin jangan ngumpulin, jangan. Cepat pergi. Kak Zhang. Nggak apa-apa, biarin dia ngumpulin aja. Halo, aku Lin Xiao. Kamu tukang rongsokan ya? Iya, pas banget. Masih ada beberapa di perusahaan kami. Kamu mau ambil nggak? Serius? Wah, bagus banget. Tapi tunggu aku sebentar ya. Aduh, Daur ulang kardus, 2 kilogram hadiah tunai, 2.000 yuan. Ding, daur ulang 3 botol plus hadiah tunai 30 yuan. sudah selesai. Makasih ya merepotkanmu. Nggak apa-apa, ikut aku sini. Kamu orang ini. Apa-apaan sih? Kamu boleh sentuh pantai ini. Kalau rusak, kamu mampu ganti nggak? Satpam, kalian para penjaga, mata kalian di belakang kepala, semua orang sembarangan dibolehin. Ingat ya kalian, rumah-rumah ini adalah villa mewah. Dijual khusus untuk orang-orang kaya. Orang yang punya kualitas hidup tinggi. Pemulung seperti dia. Bagaimana bisa kalian izinkan dia masuk? Akulah yang bawa dia masuk. Jaga dia baik-baik ya. Jangan sentuh market ini lagi. Model pasir ini harganya ratusan ribu. Jual kalian berdua pun tidak cukup. Gua bisa beli market itu. Bahkan bisa membeli rumah mewah milikmu. Kamu meremehkan siapa? Lihat apa lihat?
Kamu si Jones. Cepat pergi sana. Kamu menghina siapa? Kamu orang tidak masuk akal ya. Kamu mau bikin keributan ya? Sini, panggil manajer datang. Siapa yang bikin keributan di sini? Ini manajer uang kami. Ini suami si sales ini. Tidak apa-apa, Tuan. Saya lihat kamu punya lemak hati tingkat menengah. Baru selesai operasi stent. Jangan marah ya. Saudara, ayo berteman. Masuk ke dalam dan duduklah. Suamiku, kamu harus membela aku ya. Cepat usir orang miskin rendahan ini. Kenapa harus duduk di atas? Saudara, siapa nama kamu? Kurasa semua ini adalah kesalahpahaman. Nama belakang saya Bao. Aku juga baru datang ke sini. Kurasa ini seharusnya adalah sebuah kesalahpahaman. Silakan masuk dan bicara lebih lanjut. Oh, Tuan Bao. Kata kamu sama dokter. Hampir tidak ada kata berbeda. Aku ingin tahu, bagaimana kamu tahu itu? Aku punya sedikit kemampuan pengobatan. Begini, aku kasih resepnya. Penyakitmu akan sembuh dalam 3 hari. Mengembalikan hidupmu yang sehat. Tapi resep obatku ini, harganya tidak murah sama sekali. Pak Bao, hasilnya cepat. Berapapun harganya, aku bisa terima. Aku kasih hadiah tambahan juga. 1 unit apartemen. Tuan Bao. Jujur saja, aku tidak menyembunyikan apa-apa. Benda ini tak ternilai harganya. Selama kamu mau menolong saya. Ini untuk Pak Bao. Baik, sekarang saya tulis resepmu. Gunakan ini untuk merebus obat. Baik, terima kasih. Di sini tertulis sarira. Kalau dibentur benda keras, dia makin keras. Kalau bentur telur, dia hancur. Benar atau bohong? Sudah tahu ini cuma tipuan. Luar biasa sekali. Ditemukan harta langka. Hadiah berupa uang tunai 10.000 yuan. Secara bersamaan, hadiah tambahan terpicu. Diberikan hadiah 1 pil pengembali nyawa. Halo. Halo, apakah ini Pak Bao? Saya istrinya. Lawang ditabrak mobil. Bisakah Anda datang melihatnya sebentar? Baru saja pergi, sudah terjadi kecelakaan. Baik, saya datang sekarang. Kelihatannya dia tidak bisa diselamatkan lagi. Aduh, siapkan saja urusan mahkamahnya. Kondisi pasien ini, kami juga tak bisa berbuat apa-apa. Saya bisa menolongnya. Dengar ya, saya bisa menyelamatkannya. Hari ini saya yang salah. Tolong selamatkan Lawang ya. Hanya kamu. Kamu siapa sih? Tanda-tanda kehidupannya sudah sangat lemah. Pada dasarnya kita bisa menyimpulkan dari mana asal kamu. Bocah lancang. Aku dan Pak Wang. Pernah bertemu 1 kali saja. Baru tahu dia kesulitan hari ini datang untuk menolongnya. Hanya bertemu sekali. Pergi sana cari tempat yang adem. Masa dia butuh pertolongan dari kamu? Kamu bisa menyelamatkan orang? Kamu ada keperluan lain? Kalian semua keluar dulu ya. Aku sekarang mau menolong orang. Waktu yang sesingkat ini. Kamu belum sembuh ya? Dia sudah menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tidak mungkin. Ini benar-benar keajaiban. Kalian keluar dulu ya. Tunggu sampai dia sadar sepenuhnya. Nanti aku panggil kalian lagi. Dr. Bao, terima kasih banyak sekali kali ini. Kalau tidak ada kamu, aku pasti sudah mati kali ini. Tidak apa-apa, cuma bantuan kecil saja. Ahlian pengobatanmu luar biasa. Dr. Bao, bagaimana menurutmu? Ditambah apartemen di kompleks Wating sebelumnya. Astaga, langsung ngomongin angka miliar. Pantas saja orang kaya ya. Tuan Wang, kalau gitu saya tidak menolak lagi. Anda istirahat yang baik ya. Saya pergi dulu ya. Hati-hati di jalan. Kartu bank Anda, nomor akhir 2086. Saldo Anda adalah 150 juta, 10 juta, 110 juta, miliar. Sekarang, saya juga jadi miliarder. Berhenti. Lagi ngapain? Pergi mengumpul sampah di tempat lain. Saya bukan pemulung. Saya pemilik rumah di sini. Rumah yang baru saya beli. Nama saya Bao Xiaofei. Kamu bisa cek sendiri. Mau lihat rumah ya? Masa kamu? Rumah di kompleks Wating, 800 juta. Kamu si pemulung itu. Salah tempat kan? Terserah kalau tidak percaya.
Jangan tidak tahu diuntung ya. Cepat pergi. Kalau tidak pergi lagi, saya panggil orang nanti. Semua penghuni kompleks ini orang penting. Mana bisa orang sepertimu masuk sembarangan? Apa yang terjadi? Manager Zhang. Anak ini ngotot bilang dia penghuni. Menurutku dia datang buat onar. Bawa tumpukan barang rongsokan lagi. Sangat merusak citra kompleks kita. Tuan yang terhormat. Siapa nama Anda ya? Bao Xiaofei. Wah, Tuan Bao. Dia karyawan baru. Belum paham aturan. Mohon jangan marah ya. Manager. Dia beneran penghuni ya. Tuan Bao. Rumah ini hadiah dari Tuan Wang. Semua surat-suratnya lengkap. Cepat minta maaf ke Tuan Bao. Maaf Tuan Bao. Maaf, saya tidak mengenali orang hebat. Sudahlah, tidak apa-apa. Saya datang untuk melihat rumah ini. Boleh saya masuk sekarang? Boleh, silakan masuk Tuan Bao. Saya antar Anda. Xiao Zhang, apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa kalian bawa sembarang orang masuk? Orang pemulung tinggal di sini. Perumahan ini sudah turun kelasnya. Ibu Li, ini Tuan Bao. Pemilik baru, dia doang. Pakaiannya kayak orang ngumpulin barang bekas. Orang sombong itu. Dan Xiao Zhang, kamu sama sekali tidak menganggap kami para pemilik ini serius. Orang sampah ini tinggal di sini. Harga rumah perumahan kita turun setengah. Bu, gedung saya bukan urusanmu kan? Wah, kamu si pengumpul rongsokan. Wah, galak banget ya. Di gedung ini hanya bos-bos. Atau panggil saja pakai orang-orang sepertimu ini. Nyonya, dia memang pemilik properti di sini. Sudahlah. Hei. Wah. Ini tempat tinggal orang kaya. Mewah banget sih. Aduh. Hari ini istirahat yang cukup. Besok pergi lihat-lihat ke desa kota. Di sana pasti banyak sampah. Dapat 1 botol plastik, hadiah uang tunai 5 yuan penuh. Dapat 1 bungkus rokok, hadiah uang tunai 5 yuan penuh. Dapat 1 tumpukan kertas bekas, hadiah uang tunai 10 yuan penuh. Dapat 1 ponsel rusak, hadiah uang tunai 30 yuan penuh. Hari ini dapat 60.000 lagi. Puas banget. Jangan ambil sampah di sini. Sudah bayar uang perlindungan belum? Dengar tidak? Aku tanya kamu nih, apakah kamu bayar iuran? Siapa yang tahu ini wilayah kalian? Sekarang kamu sudah tahu kan? Pinggir sana. Serang titik paling sakit mereka. Sulit untuk tidak merasa sakit. Kakak besar, kami salah. Kami tidak seharusnya menipumu. Sudah. Karena kalian sudah memohon ampun. Kali ini aku maafkan kalian. Hukuman mati bisa diampuni, tapi hukuman lain tidak bisa dihindari. Kalian berdua pergi ambil semua. Bungkus, rokok, kardus, dan botol plastik dikumpulkan kembali. Cepat pergi sekarang. Kakak besar, kami boleh pergi sekarang? Sudah. Kalian berdua ingat ya. Mulai sekarang, jangan sembarangan menindas orang. Pergi sana. Hari ini aku dapat penghasilan 100.000. Pekerjaan yang sangat bagus. Serpihan Qianzi terdeteksi, hadiah uang tunai sebesar 100.000. Hadiah tambahan keterampilan restorasi benda antik. Akhirnya punya keterampilan baru. Restorasi benda antik. Tapi, di mana aku bisa cari pekerjaan? Serpihan ini bisa buat makan. Kemarin Tuan Wang dapat vas antik. Tapi akhirnya vas itu pecah. Dia harus ganti rugi puluhan ribu. Aduh. Ini baru namanya mau tidur. Langsung ada yang kasih bantal. Pergi lihat. Hei, makasih ya. Sayang sekali. Hancur sampai segini. Gak bisa diperbaiki lagi. Dapat jutaan lagi nih. Pungut sampah di tempat lain. Aku tidak punya sampah untukmu. Hei bos, ini bisa aku perbaiki. Kamu bisa perbaiki? Kamu tahu ini apa? Minggir. Jangan ganggu aku berbisnis. Apakah ini botol biru putih Ming? Ini porselen kiln resmi loh. Dia mau tulis di selembar kertas. Para restorator gak berani perbaiki itu. Kamu, tukang pengumpul sampah. Kamu. Bos, ini kan udah hancur. Lebih baik serahkan ke aku. Siapa tahu bisa diperbaiki kan? Ya udah, coba aja. Selesai, dapat 1 juta. 1 juta lumayan lah. Aku bisa istirahat beberapa hari ini. Oke, kita masuk untuk memperbaiki.
Bos, ambilin tepung dan cuka ya. Oh, oke. Langkah perbaikan porselen sudah muncul. Rahasia loh. Aku paham. Lawang bahkan tak bisa memperbaiki. Jangan panggil bocah ini. Iya bener tuh. Cuma pakai tepung dan cuka. Aku nggak pernah tahu bisa. Cara memperbaiki benda antik seperti ini. Kamu mau menipu siapa sih? Ah iya, lihat sudah lama sekali. Keluar dengan tangan kosong. Ini bukan main-main loh. Bos, sudah selesai diperbaiki. Sudah selesai. Aduh, Lawang. Anak ini tidak mungkin mengira. Gabungkan itu selesai. Jangan-jangan dia bodoh ya? Kapan Lawang jadi sangat sadar? Dia pasti sudah tidak waras. Aku coba saja. Pergilah kamu. Belum selesai loh, Lawang, cepat usir dia keluar. Jangan sampai mengganggu bisnismu. Aku lapar, aku benar-benar lapar. Aduh, oke deh. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Semua orang, apakah sekarang masih merasa bahwa aku sedang menipu kalian? Tidak menyangka kamu benar-benar bisa memperbaikinya. Nanti aku cari barang antik rusak, kamu untuk memperbaiki. Tuan Wang, saya datang hari ini. Sebenarnya mau minta kamu lihat apakah lukisan ini asli? Ayo. Bro, kamu juga sangat baik. Lukisan ini loh, saya mendapatkannya dari orang lain dengan harga 1,8 juta. Ini lukisan dari dinasti Song Selatan. Gayanya. Seharusnya gaya Li Song. Detailnya masih perlu dicek dulu. Berarti ini asli dong. Palsu. Li Song loh. Dia pelukis masa dinasti Song Selatan. Kalau dihitung dari waktu sekarang. Lukisan ini seharusnya adalah dia membuatnya saat berusia 70 tahun. Tapi dia sendiri, orang tua sakit parah di ranjang. Mana mungkin dia lukis karya puncak. Betul banget. Bro, siapa namamu? Panggil aku Xiaohei. Belum pernah dengar nama itu loh. Generasi muda memang mengagumkan. 1 juta sudah masuk rekening. Kemampuan ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Kacamata hitam. Kacamata hitam. Matahari terik banget. Menarik kembali sepasang kacamata hitam. Hadiah uang tunai 10.000 yuan. Hadiah tambahan kemampuan tembus pandang. Hari ini hari keberuntunganku banget. Dalam sehari, aku dapat 2 kemampuan. Tembus pandang. Tembus pandang. Apa yang bisa menghasilkan banyak uang? Judi batu giok lah. Aku mau judi. Tuan Liu punya pandangan yang tajam. Ini bahan yang sangat bagus loh. Setelah dipotong, dijamin ada warna hijaunya. Pak Bos, tumpukan batu itu. Berapa harganya? Itu rongsokan sisa orang lain. 5.000 yuan. Pilih sesukamu. Kalau dipotong ada bagian hijaunya. Berarti kamu beruntung banget. Cuma 5.000 doang. Bukankah itu untung besar banget? Pak, saya mau yang ini saja. Orang miskin ambil barang bekas. Batu jelek macam ini. Saya malu pakai alas kaki ini. Bocah. Jangan main batu kalau ngumpulin sampah. Batu ini butuh setahun sampah, ya. Betul, pergi sana. Kami tunggu batu Tuan Li. Iya, jangan hiraukan dia dulu. Potong yang dipilih. Biar semua orang lihat sendiri. Setelah dipotong, di dalamnya kosong. Bocah brengsek, ngomong apa sih kamu? Astaga, beneran gak ada apa-apa. Aduh, tenang saja. Li Xiao ini wajar banget. Yang berikutnya pasti ada. Kamu yakin mau yang ini? Iya, yang ini saja. Anak muda. Sudah dipikir matang-matang? Kalau salah potong, tidak ganti rugi. Tidak apa-apa, potong saja. Saya bertaruh pada batu jelek ini. Bahkan tidak ada noda hijau. Kalau ada sedikit saja warna hijau, aku makan batu mentah ini. Betul banget. Batu Tuan Li tidak ada apa-apa. Batu jelek ini bisa apa sih? Pak,
Geser ke kanan sedikit, potong lagi 2 cm. Ah, ini hijau kekaisaran. Kualitas ini setidaknya bernilai puluhan juta. Kamu tadi bilang hasilnya hijau. Kamu akan memakan semua batu ini. Bang, maksudnya guru. Beli hijau kekaisaran ini dong. Saya tawar 15 juta. Saya tawar 18 juta. 20 juta. Maaf ya, batu ini saya simpan sendiri. Tidak dijual. Host, ambil satu hijau kekaisaran top. Dapat hadiah uang tunai 100 juta. Wah, gila. Untung tidak dijual. Sekarang aku juga sudah dapat uang sebanyak ini. Kalau tidak dihabiskan, Bukannya mengecewakan usahaku sendiri. Mau ngapain ya aku ini? Lihat uangku sekarang, ya? Waduh, aku nggak lagi mimpi kan? Wah, Kalau tadi dikasih tahu ngumpulin sampah, bisa hasilkan uang sebanyak ini. aku bakal ngumpulin tiap hari dong. Wah, waktunya hadiahi diriku sendiri. Beli mobil besok, hehe. Wah, ini bukan Bao Xiaofei kan? Kamu cuma pakai baju segini. Datang ke toko 4S gitu, satpam di pintu, nggak menghalangimu ya. Aku kira kau pelamar cuci mobil. Ini bukan Zhang Lin, teman sekelasku. Urusanmu apa ngatur-ngatur aku? Kamu datang ke sini buat apa? Apakah kamu pengumpul sampah? Aku lagi nanya kamu loh. Aku datang buat beli mobil. Kamu beli mobil? Lihat baik-baik deh. Ini toko 4S, bukan pasar sepeda listrik bekas. Aku sarankan kamu keluar sekarang. Mobil-mobil di sini harganya minimal 300,400 ribu. Kamu bawa uang 10.000 yuan nggak? Kaklin. Apa-apaan 10.000 itu? Menurutku dia nggak punya 1.000 pun. Ngapain banyak omong sama dia? Langsung selesaikan aja. Aku mau lihat aja. Ibu mesti lihat apa yang dia mainkan. Jangan sentuh. Jangan sentuh logo mobil ini. Jangan sampai kapalanmu gores cat mobil. Kamu tahu berapa harga mobil ini? 2 juta yuan. Kamu sanggup tanggung? Kamu? Mobil ini di sini untuk dilihat. Aku nggak lihat. Gimana bunyinya? Kamu? Sudahlah. Pergi sana cepat. Berapa harga mobil termahal di sini? Mobil mahal? Otak kamu rusak ya? Kamu seharusnya tanya yang termurah. Kamu lupa ya? Kamu tak bisa beli mobil. Orang-orang di sini selalu merendahkan orang seperti ini ya. Hei, apa yang kamu bicarakan? Kamu, Aku kesini bukan buat berantem. Panggil manajer kalian kesini. manajer. Kamu masih mau ketemu manajer? Kamu gak lihat cermin dulu ya? Manager. Siapa yang bikin keributan di sini? Manajer. Bao Xiaofei mengganggu. Cepat minggat dari sini. Maaf sebelumnya ya, tamu VIP di sini. Apakah kamu layak menanganinya? Saya mau beli mobil termahal kalian. Mobil termahal di sini 50 juta. Besar sekali omonganmu. Kalau kamu punya uang sebanyak itu, aku akan berlutut di depanmu. Kalau kamu tidak punya, kamu harus tampar wajahmu sendiri. Katakan dirimu tidak berguna. Bagaimana? Setuju? Hahaha, hei. Pembayaran berhasil. Tidak mungkin. Kamu cuma seorang pemulung. Dari mana uang ini banyak? Manager. Saatnya menepati janjimu. Tuan Bao, Anda sangat pengertian. Tolong jangan hitung-hitungan sama saya. Manajer, kenapa minta maaf sama dia? Dia punya uang sebanyak itu. Mana mungkin cuma uang tanpa kuasa? Kamu benar-benar membuat saya celaka. Manager, kalau saya tidak punya uang sebanyak ini, kamu tidak akan lakukan ini padaku. Tuan Bao, saya tahu saya salah. Aku tak akan meremehkan orang lagi. Tolong ampuni saya. Saya beli mobil ini. Berapa hari paling cepat? 3 hari. 3 hari kemudian, saya antar sendiri ke kamu. Ini siapa ya? Halo, apakah ini Bao Xiaofei? Oh, bukan. Saya dengar dari Wang Zong. Kamu sudah memperbaiki porselen hijau miliknya. Aku butuh kamu perbaiki sesuatu. Harga bisa dinegosiasikan. Oke, kirim alamatnya ke saya. Saya berangkat sekarang.
Wang Zong berkata, kamu bisa. Saya percaya sama kamu. Kamu harus memperbaikinya dengan baik ya. Guru, dia anak yang lebih muda dariku. Dia dulu dari tempat barang rongsokan. Apa yang dia tahu? Bisa memperbaiki, tapi butuh beberapa jam. Ngomong kosong. Guruku bilang setidaknya butuh 3 bulan. Harus pakai alat khusus museum. Cuma kamu? Pakai lem amber. Benda ini daya rekatnya memang kuat. Tapi, lama-lama warnanya akan berubah. Ini kamu ngaco ya? Shaolin cantik. Langkah pertama, kembali ke posisi semula. Ah, Hmm, ini kemahiran tanpa jejak. Gimana kamu bisa melakukannya? Teknik seperti ini. Harus pahami sifat giok sempurna. Sedikit saja ceroboh. Pecahan ini akan rusak. Aku sendiri pun tidak yakin sepenuhnya. Tunggu 3 jam. Sudah selesai nanti? Masa ini sudah selesai begitu saja? Kamu sembarangan banget gini. sekalipun teknikmu sangat hebat. Siapa yang bilang ini kebetulan? Ah, kalian berdua. Mari kita semua sabar menunggu sebentar. Nanti sebentar lagi hasilnya akan terlihat. Ini. Masa mungkin begitu? Ah, ada loh. Punyaku. Gimana bisa? Tidak ada jejak sama sekali. Batu giok memiliki jiwa sendiri. Bagian yang patah. Tempat yang memiliki garis pertumbuhan. Asalkan mengikuti tekstur garis pertumbuhan. Memperbaikinya kembali. Lalu gunakan lem ambar. Cukup isi bagian itu saja. Luar biasa. Tuan Bao. Silakan bicara saja. Berapa harganya? Saya juga tak tahu berapa minta. Silakan berikan sesuai kebijakan Anda. Saya kasih kamu 100 juta. Anggap saja perbaikanku dari kerinduan saya selama bertahun-tahun ini. Kaya banget sih kamu. Saya ingin tahu, Tuan Bao, siapa gurumu? Saya tidak punya guru khusus. Biasanya saya cuma memungut barang rongsokan. Tapi saya tahu cara menyatukan benda yang pecah. Tuan Bao, istana butuh perbaikan. Apakah Anda bersedia menjadi konsultan teknis? Tunjangan dan gaji sangat menguntungkan. Ah, nanti kita bicarakan lagi. Saya masih berencana memungut sampah. Coba lihat ada barang berharga nggak? Hai, Memungut 1 botol plastik dapat hadiah uang tunai 5 yuan. Jumlah botol plastik cukup untuk upgrade. Sistem akan melakukan peningkatan level. Pembaruan sedang berlangsung. Pembaruan selesai. sistem ini bisa diperbarui juga ya. Apa gunanya ini sih? Pembaruan sistem. Semua sampah dapat 10 kali hadiah. 10 kali lipat. Berarti jumlahnya jauh lebih banyak dong. Aku harus coba apakah ini beneran. Daur ulang 1 botol plastik dapat hadiah uang tunai 50 yuan. Benar-benar untukku. Harus buru-buru kumpulkan lebih banyak. Ada apa sih? Belakangan ini terjadi kebocoran informasi. Hei anak muda, kamu giok hijau? Iya, ada apa? Aku mau minta tolong sama kamu. Baru beli 8 juta loh, batu asli dengan pemandangan hijau. Pisau pertama memotong batu putih, aku ragu potong lagi ya. Aduh. Pak Zhou, potong saja. Di dalamnya ada batu hijau mewah. Jangan dipotong. Di dalam batu ini, warnanya putih. Apa yang kamu katakan? Kamu pemuda yang tadi menelepon ya? Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya ngasih nasihat ke Pak Zhou. Tahu berapa harga batu ini? 8 juta. Cukup buat kamu seumur hidup. Pemuda, dunia batu judi sangat berbahaya. Jangan bicara sembarangan tanpa alasan. Hati-hati, Zhou akan minta ganti rugi. Harganya 8 juta. Hehe, kamu bilang ini barang sampah? Bukan barang sampah. Ini bahan berkualitas. Giok di dalam batu ini adalah
yang disuntikkan. Pewarna, giok yang asli normal. Kalau diambil baunya seperti tanah. Sedangkan ini rasanya asam dan pahit. Kamu ngomong sembarangan. Ini semua bahan tambang tua. Mana mungkin palsu? Iya, tambang tua. Juga ada barang palsunya. Lihat nih kalian. Lubang jarum ini. Ya, cat disuntikan masuk dari sini. Kalau kalian punya lampu ultraviolet, masih bisa lihat cahaya fluoresan. 8 juta. Aku ditipu orang. Aduh, batu mentah ini bisa juga dipalsukan? Wah, anak muda. Bukan. Master, tolong lihatin untukku ya. Batu-batu mentah di sini. Mana yang bikin aku balik modal? Aku kasih kamu 500.000 konsultasi. Bos Joe, diam kamu. Kalau bukan kamu yang menghasut, aku beli batu mentah ini. Mana mungkin aku ditipu orang? Ambil yang ini saja. Aku beli dengan 500.000. Bagi aku 30% saja. Hey, Bos Joe. Jangan dengar omongan anak ini. Yang itu, bahan mentahnya kelihatan biasa saja. Hanya dengan uang segini. Hey, potongan pertama merah banget. Ada harapan nih. Jangan terburu-buru. Potong lagi sedalam 2 cm. Dapat giok merah darah. Ini barang kualitas tertinggi. Kualitas sebaik ini. Wah, nilainya paling tidak 25 juta. Aduh, guru hebat. Kamu adalah orang yang menyelamatkan hidupku. Aduh, tidak apa-apa. Bagi aku, 30% saja cukup. Sisanya cukup buat kamu balik modal. Baik. Periksa mesin saat sistem upgrade. Hari hampir gelap. Ayo pergi ke pasar malam. Belum pernah ke sana. Seharusnya datang lebih awal. Sampahnya banyak banget. Pasti untung sampai meledak. Cari tempat sampah dulu. Masih muda sudah keluar cari sampah. Jangan-jangan dia bodoh ya? Iya, aku nggak tahu pikirannya. Apa yang kalian mengerti yang aku kumpulin semuanya uang? Hanya 1 ember, harganya 50.000. Berapa banyak pasar malam ini? Sistem yang di-upgrade ini hebat banget. Untung kantongnya lubang tak berdasar. Kalau tidak, pasti tidak muat lagi. Lanjut kerja. Ding, pemindaian selesai, upgrade diperoleh. Sistem mulai melakukan peningkatan. Peningkatan berhasil, berikan 100 kali hadiah asli. 100 kali lipat. Mantap banget. Cepat menjauh darinya. Kamu gila ya? Aku dapat banyak uang hari ini. Tadi sibuk ngumpulin barang bekas terus. Baju ini rusak, beli yang baru. Dulu mana berani aku datang. Tempat macam gini. Sekarang aku belum bisa beli sembarangan. Lagi apa kamu? Cepat pergi dari sini. Kamu tidak lihat toko mewah ini? Aku datang untuk beli baju. Kamu datang beli baju. Kamu harus ke pasar barang bekas, bukan di sini. Kamu paham tidak? Cepat pergi. Jangan ganggu kami. Kamu tukang sampah bau. Cepat pergi dari hadapanku. Kalau tidak, aku panggil satpam. Berapa harga baju ini? Edisi terbatas, 120.000. Kamu datang buat nikmatin AC ya? Aku ambil ini. Kamu lagi mimpi apa sih? Kamu baru menangis saat melihat peti. Tuan, ini tadi saya yang salah. Ada lagi yang Anda butuhkan? Malas ribet sama dia. Bantu saya ambil 2 setelan lagi. Kirim ke perumahan Huateng. Baik. Ting! 1 tablet terdaur ulang. Hadiah uang tunai 200.000. Hadiah tambahan keahlian hacker. Tuan Jiang, mobil sudah siap. Tapi tablet Anda. Ada apa dengan Tuan Jiang? Sepertinya tabletnya rusak. Ada rapat besar sore ini. Ini CEO wanitanya. Cantik banget. Aku akan selamatkan dia. Semua orang teknis cabang pergi. Kembali butuh 1 jam juga. Tapi rapatnya akan segera dimulai. Saya bisa. Kamu bisa? Di dalamnya ada berkas penting. Pasti bisa diperbaiki. Iya, Pak. Ini loh tablet bisnis model terbaru, bukan HP biasa. Kamu, masalah kecil. Udah, Bagus banget. cek berkas kalian. Ada yang hilang? Semuanya ada. Terima kasih banyak. Berapa harganya? Saya transfer ke kamu. Tidak usah, ini cuma hal sepele. Kalian cepat pergi sibuk saja. Terima kasih banyak hari ini ya. Malam ini saya traktir kamu makan. Oke, sampai jumpa malam nanti. Ayo tukar kontak. Oke. Tuan, apakah Anda punya reservasi? Ada reservasi. Paket pribadi Ibu Jiang Rotong dipesan. Ibu Jiang, Tuan Jiang ada malam ini. Kami ada reservasi di sini. Tapi Anda,
Jangan dihalangi. Kayaknya dia antar pesanan makanan. Biarkan dia masuk lewat pintu samping. Pak, lewati jalur karyawan untuk barang. Pintu depan hanya untuk tamu makan. Saya bukan orang yang mengantar barang. Saya datang untuk menghadiri jamuan makan. Fuyen, tahukah kamu harganya? Dengan kamu yang seperti ini? Halo? Pak Jiang, aku di depan pintu. Dihentikan. Dia tidak mengizinkan saya masuk. Tunggu sebentar, saya akan jemput Anda. Baik. Sekretaris Xiao Fei. Ini benar-benar tamu Pak Jiang loh. Iya banget. Tuan Jiang, sudah 3 kali ditanya. Bertanya kenapa Tuan Bao belum datang. Kamu malah menghalanginya di sini. Maaf ya, Tuan Bao. Maaf menunggu. Silahkan mas, sudah berpesan khusus. Aku akan bawa kamu ke sana. Tidak apa-apa, cuma salah paham. Silahkan duduk. Ada apa dengan Pak Jiang? Ada apa dengan Pak Jiang? Proyek warisan budaya tak benda perusahaan terhenti. Pemasok menagih utang, bank juga tidak mau memperpanjang pinjaman. Kalau kita bertahan seperti ini terus, perkiraan saya, proyek ini juga akan dibatalkan. Jangan bahas hal-hal ini dulu. Hari ini benar-benar beruntung ada kamu. Tidak apa-apa. Berapa kekurangan dananya? Tadi, saya malah sempat berharap padanya. Boleh kok, aku kasih tahu kamu. Sekarang masih kurang 50 juta. Saya juga sedang mencari investor. 50 juta. Itu juga tidak terlalu banyak. Kalau gitu aku mau jadi orang baik ini deh. Begini aja, aku mau investasi ke kamu. Tuan Wang, Bos Jiang, kita sedang sangat khawatir tentang hal ini. Jangan main-main deh. Siapa yang main-main? Aku serius loh. Tuan Bao, apa yang Anda katakan itu serius? Ada perjanjian kerja sama proyeknya? Ada. Ini dia, perjanjian kerja sama proyeknya. Bukan pinjaman. Kalau nanti dapat untung, kita bagi dividen normal sesuai pos. Kalau nanti rugi, anggap itu utang pribadiku. Aku buatin surat utang untukmu. Oke, berarti sekarang aku udah termasuk bos juga kan? Tentu, aku akan mengajakmu keliling kantor. Oke deh. Sudah. Oke, ayo kita makan dulu. Tuan Gao, terima kasih banyak hari ini ya. Saya antar Anda. Gak perlu aku nyetir lagi. Kalau nggak ada apa-apa, saya pamit duluan. Wah, gak nyangka banget. Ahli sejati tersembunyi di masyarakat. Iya, ayo kita kembali urus ini. Pak Bao. Kami salah. Harusnya Bos Bao, Pak Jiang, mengutusku menjemputmu mengantar Anda berkeliling lihat-lihat. Baik, silakan. Terima kasih banyak. Akhirnya, perusahaan bisa beroperasi normal lagi. Kurang dari sebulan, nilai perusahaan bisa naik banyak. Baik, saya sangat mengandalkan Bos Jiang. Saya tidak tahu, Pak Bao. Kerjaan Anda apa sih? Biasanya saya ngumpulin barang bekas. Sambil kerja di pelestarian lingkungan. Pak Bao, kamu sangat baik hati loh. Ya, saya tidak ganggu kalian lagi. Saya pergi duluan. Pengemis zaman sekarang juga. Ada salur saing gila. Bahkan, ambil sampah pun berpakaian rapi. Orang ini harus dilatih. Biar tidak mengganggu pemandangan di CBD. Halo, Pak Bao. Makan malam perusahaan. Aku mau ajak kamu datang. Ya, baik. Berhenti. Berhenti. Sekarang, pemulung pun berpakaian so keren banget. Hei, kamu biarin orang itu masuk. Ini jelas merendahkan derajatku. Ini ada makan malam grup. Jangan biarkan orang itu ganggu hatiku. Baik. Silakan cari tempat lain untuk makan. Saya diundang oleh grup Ruik. Kamu bercanda apa sih? Itu sepupu Presiden Rico Group. Cepat pergi sana. Hanya bisa telepon Jiang Ruotong lagi. Pak Bao, kenapa kamu tidak masuk? Kebetulan kamu datang, jadi tidak perlu menelpon kamu lagi. Ini tamu kehormatan Rick kita. Silakan masuk. Kok kamu datang? Pak Bao, duduk di samping saya. Kakak sepupu. Kamu bawa orang apa lagi sih? Dia cuma seorang pemulung. Dime. Kakak sepupu. Jangan tertipu oleh dia. Saya tadi sore masih lihat dia memungut sampah di pinggir jalan. Ini tamu istimewa kita, Tuan Jiang. Ini kayaknya tidak cocok ya? Iya. Iya, semuanya diam untukku. Saya perkenalkan ya. Ini investor kita, Tuan Gao Xiaofei. Aku undang mitra perusahaan sendiri. Memiliki 5% saham perusahaan. Halo semuanya. Mohon bantuannya.
Mana mungkin. Mitra perusahaan ambil sampah di jalan. Kakak sepupu, kamu pasti sudah tertipu oleh dia. Jangan pikir kau rapi. Kamu bisa menganggap dirimu orang hebat. Apa cara yang kamu pakai sebenarnya? Dia menipu sepupuku habis-habis. Kamu diam sekarang. Minta maaf pada Tuan Bao. Kakak sepupu, aku ini demi kebaikanmu loh. Demi kebaikan perusahaan kita juga. Cepat usir pengemis bau ini. Sepupu. Perusahaan. Kami atasi sikap sombong belakangan ini. Kalau kamu benar-benar senggang, ayo rotasi ke lapangan dasar. Pas banget belajar menghormati orang. Pak, jangan tersinggung ya. Aku salah. Maaf. Kamu suka mengatur orang masuk restoran. Mending jadi satpam aja. Tapi ingat ya, belajarlah dulu, jangan halangi orang penting datang. Jangan biarkan hal ini terjadi lagi. Ini kartu izin perusahaan kita. Ini bisa menghindari banyak masalah. Kalau gitu saya tidak sungkan ya. Oh iya, Pak Bao. Apa rencana kariermu nanti? Karir, tentu saja. Terus berkecimpung di bidang pelestarian lingkungan. Orang sehebat Pak Bao. Ternyata untuk usaha pelestarian lingkungan begitu antusias. Apa ada peluang bisnis di sini? Ding, persyaratan peningkatan level telah terpenuhi. Sistem ditingkatkan sesuai dengan hadiah semula. Hadiah 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Kalau selesai memungut semuanya nanti, pasar malam ini untung banyak. Kerja-kerja. Hari ini aku nemuin tante kecil. Menghasilkan uang dengan mengumpulkan sampah. Halo, apakah Anda Tuan Bao? Saya Direktur Bank Huading. Kami temukan rekeningmu, dapat uang. Maaf, bisakah Anda datang ke bank? Ada masalah apa? Tidak ada. Saya mau tanya pendapatmu soal keuangan. Oke, saya datang besok ya. Baiklah. Tuan Bao, hari ini kami mengundang Anda datang. Apa kamu mau investasi? Bagaimana cara mengelola keuangannya? Bank kami menyediakan berbagai macam cara pengelolaan keuangan. Anda bisa memilih untuk menyertakan modal. Dengan begitu, Anda bisa menabung, juga bisa mendapatkan keuntungan. Jangan lihat aku dari pakaian. Boleh juga berinvestasi di bank mereka. Oke, lakukan seperti yang Anda katakan. Bagus sekali, Tuan Bao. Tunggu sebentar, kamu bisa berkeliling juga. Saya cetak dokumenmu, oke? Kotak kardus ini. Kayaknya nggak ada yang mau ya. Kamu siapa? Ini halaman belakang bank kami. Cepat keluar dari sini. Saya mau menabung. Direktur kalian bilang saya boleh berkeliling lihat di sini. Kamu aja mau menabung? Lagi pula, direktur kita tidak bicara sembarangan. Direktur kami sedang menjamu miliarder sekarang. Bukan orang sepertimu. Cepat, keluar. Kalau tidak, saya panggil satpam. Bukan, saya benar-benar datang untuk menabung. Apa salahnya saya memungut sampah? Kamu pikir ini tempat apa? Ini halaman belakang Bank Huading kami, bukan halaman belakang rumahmu. Apalagi tempat kamu mengumpulkan barang rongsokan. Nanti, kalau direktur kami keluar, dia merasa jijik melihat orang sepertimu. Satpam. Cepat usir dia keluar. Orang seperti ini di bank kami benar-benar membuat tempat bank kami kotor. Lagi pula, nanti penjaga waspada ya. Jangan sembarangan membiarkan orang masuk. Saya tamu penting direktur bank kalian. Kalian yakin begitu? Kamu tamu penting direktur kami. Kamu tahu nilai tamu penting kami? Minimal 10 juta. Kamu punya 1000 yuan? Kamu tamu VIP, direktur bank kami. Berarti saya bosnya direktur bank kami. Kamu mau jadi bos saya? Aduh, Pak Direktur. Tadi saya cuma bercanda kok. Semua salah pemulung bau ini. Saya lagi usir dia sekarang. Pak Direktur, cepatlah usir dia. Berhenti. Ini tamu VIP bank kami. Apa pemulung? Oh, Dia adalah tamu VIP bank kami. lalu gimana? Masa iya kamu? Pak Bao, mohon maaf sekali. Mereka menyinggung Anda. Jangan dipikirkan ya. Wah. Ini tamu VIP miliarder saya. Kalian hari ini sudah menyinggung dia. Kalau dia hari ini tidak senang, membatalkan semua kerja sama bisnis saya. Kamu bereskan barangmu dan pergi. Aduh, Pak Bao. Mohon maaf sekali, Pak Bao. Tidak apa-apa. Ini urusanmu nggak ada hubungannya. Mana dokumennya? Baik, mulai sekarang Anda sudah menjadi anggota Bank Huading kami. Pak Bao, ini kartu Zijin Bank kita, simpanan dan hasilnya akan masuk kartu ini. Baik, saya terima ini. Hei Pak Bao, tasmu ini bikin citramu jelek loh. Aku ganti koper meja untukmu. Kamu tidak mengerti. Ini adalah harta kesayanganku yang paling berharga. Kekayaan miliaran yang saya miliki. Semuanya didapat dari memungut sampah. Apapun tidak bisa menggantikan benda ini.
Humph. Hai, ada kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Investasimu sudah mulai menghasilkan keuntungan. Nilainya langsung naik 10 kali lipat. 10 kali lipat. 10 kali lipat berarti 500 juta. Saya sudah tahu kamu pasti bisa. Terima kasih atas kepercayaanmu. Tuan rumah, investasinya benar terdeteksi. Hadiah 100 juta yuan. Hadiah tambahan berupa bakat investasi. Tidak menyangka bantu wanita cantik. Banyak keuntungan seperti ini. Dengan adanya bakat investasi ini, berinvestasi, semudah lihat jawaban benar. Tak lama kemudian, saya akan menjadi sangat kaya lagi. Ini pakin perbaiki kemarin. Ada apa cari aku? Hai, Xiaobao, kamu masih ingat aku kan? Ah, ingat. Katakan saja. Kamu ingat yang terakhir aku berikan? Apakah negaramu perbaiki kartu nama? Negara butuh perbaikan. Mau minta tolong kamu. Baik. Lao Chin. Teko kepala burung phoenix ini hancur jadi serpihan sangat kecil. Dia masih sangat muda. Bisa nggak? Percaya saja pada pemuda ini. Profesor Zeng. Lihat. Permukaan patahan serpihan ini. Apakah agak miring? Iya miring. Waktu jatuh hancur, posisinya miring lah. Ada apa yang istimewa di sini? Bukan karena jatuh, bisa diperbaiki. Hei, kamu jangan ngomong besar sembarangan. Ini barang peninggalan leluhur. Benda cagar budaya prioritas nasional. Kalau aku bilang bisa, pasti bisa. Aku meneliti benda ini. Sudah hampir 2 tahun. Terus dibiarkan terbengkalai di sana. Baru belakangan ini aku sempat mengamatinya. Kamu melihatnya kurang dari 20 menit. Kamu langsung bisa bilang, perbaiki deh. Lao Cheng, kamu biarkan anak muda coba saja. Kita berdua tak bisa memperbaikinya. Biarkan anak muda coba ya. Baik. Kalau kamu bisa memperbaikinya dengan baik, ada banyak keuntungan loh. Ini sudah selesai diperbaiki. Wah. Aduh. Anak muda. Saya perbaiki benda bersejarah puluhan tahun. Ternyata tidak seahli Anda. Lebih paham soal ini. Lembaga negara ini benar-benar dermawan. Langsung memberi 50 juta. Deteksi selesai. 1 artefak dipulihkan. Dapat hadiah peningkatan sistem 1 kali. Beri hadiah 10.000 kali lipat. Wow. 10.000 kali lipat. Aku ambil sebotol air. Bukankah aku dapat 50.000? Aku harus coba itu. Satu botol air bekas terdeteksi. Hadiah 50.000 yuan. Ya ampun. Hidup begitu mudah sekali. Halo Pak Bao. Anda di mana sekarang? Saya di luar. Ada apa? Ada apa yang terjadi di perusahaan? Bukan. Perusahaan. Buka proyek daur ulang baru. Saya ingin berbicara dengan Anda sebentar. Baik, saya ke sana sekarang. Kamu kan kerja di lingkungan ya? Kebetulan ada proyek ini. Aku pikir ini berguna buatmu. Tentu saja, proyek ini. Bagaimana cara menjalankannya? Saya buat pabrik daur ulang limbah.
Jika ini berguna untukmu, ambil saja. Aku akan hancurkan yang tidak berguna. Tapi sistem tidak menerima sampah yang berguna. Ini cuma proyek kecil saja. Kamu tidak perlu bayar uang. Kalau perlu, kamu datang berkeliling saja. Ini sudah selesai, kan? Bagaimana menurutmu? Bukankah ini sama saja dengan dapat gaji tetap setiap hari? Hal baik sebesar ini. Tentu saja boleh. Apa ini akan merepotkanmu? Bukankah itu akan dihancurkan secara rahasia? Ajak kamu lihat pabrik. Oke, Pabrik daur ulang ini kecil. Baru selesai dibangun, area akan diperluas. cukup besar sih. Ayo kita masuk lihat-lihat. Banyak sekali botol air, banyak sekali kardus. Ya Tuhan, Tidak. Aku harus coba cepat-cepat. Apakah ini dapat hadiah? Hei, Wan Jiang. Aku jalan-jalan sebentar dulu ya. botol plastik daur ulang terdeteksi satu. Hadiahnya 50.000 yuan. Wah, gila. Benar-benar bisa didaur ulang. Kalau begitu banyaknya sampah ini, aku pasti jadi miliarder triliunan dong. Gimana? Tempat ini oke kan? Bagus sekali, terima kasih Tuan Jiang. Aku akan pindahkan ini nanti. Nama kamu mulai sekarang ini adalah bisnis. Aku pulang untuk mengurus surat-suratnya sekarang. Oke, aku kerja di sini sebentar. Ruang simpan ini sangat berguna. Mengumpulkan sampah seperti ini memang cepat. Berapa banyak uang yang didapat sistem? Menjawab tuan rumah. Total hadiah tunai 600 juta yuan. Hadiah tambahan adalah peningkatan sistem. Peningkatan sistem selesai. Hadiah 100.000 kali lipat ya. 100.000 kali lipat. Saya yakin. Tidak butuh waktu lama. Saya jadi orang terkaya. Wah, Saya investasi setengah bulan lalu. Investasi itu belum tahu balik modal ya. Wah, pantas ini skill dari sistem. Semuanya berlipat ganda. waduh. Banyak sekali. Saya juga punya kekayaan ratusan miliar. Halo Pak Bao, sudah selesai? Ada konferensi investor malam ini. Saya ajak kamu ikut, yuk. Baik. Di samping menara sampahnya, ketiga orang itu ahli investasi. Itu Direktur Wang dari grup Wang, Direktur Li, dan Direktur Zhang. Bisa ya. Rutong, siapa ini? Wajahnya terasa asing. Dia bekerja di perusahaan mana? Wah, jas ini kayaknya disewa ya. Sekarang banyak orang ikut lingkaran sosial. Pikirnya pakai jas jadi bos ya. Liu Tong, orang sembarangan juga bisa dibawa masuk? Bener banget tuh. Tadi kami masih ngomongin, belakangan ini datang seorang investor misterius, proyek investasinya naik berkali-kali lipat. Sayang banget, bosnya itu sangat low profile. Sampai sekarang belum muncul sama sekali. Wilayahku jauh lebih hebat. Dapat sebidang tanah berkat investor. Harga saham naik 2 kali lipat. Semua berkat investor misterius itu. Ini rekan baru perusahaan kami, Tuan Bao. Perusahaan kami maju berkat investasi. Perkembangan yang secepat ini. Ruotong, nggak semua orang punya bakat ini. Jangan sampai tertipu ya. Ruotong, nggak semua orang punya bakat ini. Jangan sampai tertipu ya. Orang-orang tua sialan ini kira saya tidak tahu cara berinvestasi. Lagi sindir saya diam-diam di sini. Saya nasihatin para bos semua, jangan meremehkan orang lain. Siapa tahu investor kalian ini ada tepat di depan mata kalian. Setelah menyinggungnya nanti, bahkan tidak ada sama sekali. Tenang saja, orang itu tidak mungkin adalah kamu. Aduh, maaf ya, tangan saya terpeleset. Tuan Bao tidak keberatan kan? Bos Zhang, apa maksudmu ini? Tuan Bao saja tidak keberatan. Kamu kenapa terburu-buru sih? Tuan Bao hubungi toko sewa baju. Tidak apa-apa, saya yang ganti rugi. Tidak usah. Apa? Pemegang saham anonim datang. Sudah sampai di lokasi. Pemegang saham anonim itu bermarga Bao. Pakai baju apa? Pakai setelan jas hitam, membawa kapur serbaguna, bersama dengan Nyonya Xiao Ruotong. Ada apa dengan Pak Wang?
Apakah pemegang saham ada di sini? Di mana? Iya, benar. Tuan Bo. Maaf banget ya, Maaf, saya tidak mengenali orang penting. jangan ambil pusing dengan saya. Bukan begitu. Pak Bao, maaf ya, jangan ambil pusing dengan saya. Saya yang akan mencuci baju Anda. Tuan Bao. Saya Saya bicara sembarangan tadi. mohon semuanya mulai sekarang mata kalian. Dibuka lebar-lebar. Jangan meremehkan orang lain. Jangan meremehkan orang lain. Ketiga direktur, kalian kerjakan proyek ini dengan baik. Ini lebih baik daripada minta maaf. Baik. Pergilah. Terima kasih. Tuan Bao. Wah, kamu punya bakat tersembunyi ya. Tadi aku juga kaget banget. Tidak apa-apa. Tempat barang rongsokan itu, aku sudah selesai mengurus semua prosedurnya. Malam ini, bisa pindah ke namamu. Baik. Anjir, ini beneran apa bohong? Ada apa dengan bug sistem ini? Dijelaskan oleh tuan rumah, tong sampah diperbarui tiap dini hari. Barang daur ulang akan ditransfer ke kartu bank. Gila sih. Beneran jadi orang terkaya lagi. Halo, Tuan Fang. Kita lihat saldo kartumu terus bertambah. Ayo datang ke bank kami lagi. Baik, aku tahu. Tuan Bao, ini kartu hitam premium bank kami. Tidak ada batas limit. Orang yang memilikinya bisa dihitung dengan jari satu tangan. Kamu memilih bank kami. Merupakan kebanggaan bagi bank kami. Aku Bao Xiaofei, nggak nyangka. Bisa punya tabungan sebanyak ini. Baik, terima kasih Pak Wang. Jangan begitu. Itu sudah kewajiban saya. Baik, saya pergi duluan ya. Aku janji dengan Tuan Li. Saya tidak mengantar Anda ya. Hati-hati di jalan. Baik. Kamu buta ya? Tahu berapa harga korek api ini? 1,2 juta. Jual kamu tak cukup ganti rugi. Cuma dilap sedikit kan bisa selesai. Dilap sedikit. Kamu tahu siapa saya? Saya tuan muda dari grup Li. Ini ruang VIP bank. Aku masuk kalau mau. Kamu pakai barang murah pasar. Tidak pantas berjalan di sini. Kamu gila ya? Tidak masuk akal sama sekali. Tuan Muda Li. Ini pemegang kartu hitam bank. Dia? Dasar, brengsek. Ini Pak Bao dari perusahaan kami. Cepat minta maaf pada Tuan Bao. Tuan Bao. Saya salah menilai orang hebat. Saya salah. Maafkan saya. Jangan terlalu mempermasalahkan saya. Setiap hari ada yang meremehkan orang. Kalau tidak punya status sendiri, setiap hari pasti ada masalah. Halo, Nona Jiang. Saya mau minta tolong sama kamu. Bantuin saya mendirikan perusahaan. Baik, saya sudah memeriksa tanah di sekitar sini. Serahkan urusan ini ke saya saja. Apakah ini tidak merepotkan kamu? Tidak. Aku tunggu kerjasama denganmu nanti. Baik. Berdasarkan data terbaru, ketua baru grup Baoshi, Bao Xiaofei, dia tetap orang terkaya di dunia. Kekayaannya dari daur ulang sumber daya. Dia juga mendirikan Yayasan Amal Bao. Saya juga berhasil berkat sampah. Orang terkaya. Dunia. Ada di bawah kakiku.